Selamat malam Pak Yosua dan Bu Basaria. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan dan pembuatan kerajinan limbah. Ini adalah interdisiplin dari 3 mata pelajaran, adalah geografi, prawirus, dan juga bahasa Inggris. Nah, saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan itu biasa disebut sebagai AMDAL. AMDAL itu adalah proses studi formal yang memperkirakan dampak terhadap suatu lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang tujuannya itu adalah menganalisis masalah yang ada di lingkungan tersebut. Nah, dampaknya itu kita analisis, lalu kita akan membuat yang namanya solusi. Pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan. Nah, ini adalah poster yang saya buat di mata pelajaran geografi. Saya akan menjelaskan, jadi ini adalah hasil riset saya di bahasa Inggris melihat perkembangan lingkungan yang ada di sekitar saya. Nah, di situ ada sampah, ada banyak banget sampah. Dan latar belakangnya ini adalah sampah itu adalah material sisa atau industri atau rumah tangga yang itu nggak punya nilai guna lagi. Nah, ini disebabkan biasanya karena ada manusia itu yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dia itu membuang sampah sembarangan tanpa tahu dampak yang akan terjadi. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu adalah pencemaran nama baik lingkungan, banyaknya kuman, tidak enak dipandang, lalu ada mengeluarkan bau yang nggak sedap, mengganggu beberapa ekosistem di sana, dan sebagainya. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui dampaknya dan kita sudah mengetahui itu adalah sebuah masalah, kita harus membuat yang namanya solusi. Nah, di sini adalah solusinya itu adalah sadar diri akan apa yang telah dilakukan, lalu memberikan himbauan, terus juga memberikan sanksi kepada pelanggarnya, dan yang terakhir itu kita adalah memanfaatkan barang bekas tersebut menjadi berguna, gitu. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat satu produk yang namanya tempat pensil. Ini adalah sebuah tempat pensil yang saya buat dari botol bekas. Nah, botol bekasnya itu apa? Kayak botol bekas aqua. Ini ada 3 bahan utama limbahnya. Jadi yang pertama itu adalah botol bekas, yang kedua adalah koran bekas, dan yang ketiga adalah kardus bekas. Nah, selain bahan, kita juga membutuhkan alat. Jadi alat itu ada apa aja sih? Nah, di sini saya memasukkan 3, yaitu adalah gunting, lem perekat untuk menempelkan bagian-bagiannya, dan juga cat warna untuk melukis supaya tempat pensil ini terlihat menarik. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ada 10. Yang pertama itu adalah potong botol bekasnya itu jadi 2 bagian nih. Nah, pakai gunting. Misalnya nih ada 1 botol aqua nih, terus kita potong. Mungkin ini setengah, di atasnya sedikit. Nah, supaya dia agak lebih tinggi dan lebih kokoh nanti jadinya. Lalu yang kedua itu ambil koran yang sudah disiapkan. Kalau udah, kita potong. Ukurannya itu seukuran dengan selimut dari botol tersebut. Misalnya nih botol nih, mungkin korannya itu segini, supaya nanti pas dilipat itu menutupi botol ini, jadi kayak selimut gitu. Nah, lalu kita ambil lem tembaknya, lalu kita panaskan. Kalau udah, kita lem di bagian ujung-ujung dari koran tersebut, lalu kita tempel, kita gulung. Habis kita gulung, udah jadi kayak selimut gitu, kita udah pas. Nah, kalau misalnya udah kayak begitu, tinggal kita gunain yang si kardus bekas. Kardus bekas itu kita bikin lingkaran, diameternya itu sama kayak bagian bawah botol. Nah, lalu kita juga memotong bagian koran bekasnya itu sama ukurannya kayak si kardus bekas ini. Lalu kalau misalnya udah, kita tempel dulu si korannya itu, habis itu kita tempel kita tempel kardusnya itu dulu, habis itu kita tempel korannya, gitu. Lalu kita itu kalau misalnya udah, ini tinggal masuk ke proses pengecatan. Jadi di sini tuh kita bisa menggunakan warna apa aja. Di sini saya menggunakan warna hijau, kuning, dan juga hitam. Ini pemilihan warnanya itu bebas. Kita pilih apa aja, terus kita mau nambahin ornamen apa aja di sini kayak tulisan-tulisan itu bebas. Nah, kalau misalnya itu udah jadi, catnya udah dicat, nah itu kita tungguin sampai kering. Jadi kita nggak boleh pakai dulu kalau misalnya catnya itu belum kering. Catnya itu biasa cat apa sih? Cat akrilik itu kuat banget biasanya. Dan juga tekstur warnanya pun juga bisa
dicampur dan terlihat dengan menarik. Sebenarnya bisa lebih menarik lagi menggunakan kain flanel, cuman saya menggunakan yang simpel-simpel aja, jadi nggak pakai kain flanel. Kalau kain flanel kan kayak di setiap rumah kan belum tentu ada, jadi saya menggunakan yang saya punya, begitu. Nah, itu adalah hasil dari solusi dari suatu adanya dampak masalah lingkungan. Jadi botol yang seharusnya sudah dibuang bisa dimanfaatkan lagi menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi saya dan ini adalah hasil jadinya yang sudah saya taruh berbagai banyak macam aksesoris untuk belajar. Saya taruh di sini supaya kalau misalnya saya butuh pulpen, saya butuh spidol, saya tinggal ambil. Dan itu sangat mudah, simple. Sekian dari presentasi saya untuk PPT ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Yosua dan juga Bu Basaria yang telah membimbing saya dalam pelajaran ini. Terima kasih.